Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Firmansyah, NIM 2018-470037. Di sini saya akan menjelaskan suatu case layanan GoRide pada Gojek pada permasalahan sequence diagram. Saya akan menjelaskan definisi dari sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Semua pesan digambarkan dalam urutan pada eksekusi. Tujuan dari sequence diagram yaitu menghubungkan rekrutmen kepada tim teknis, karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Merupakan diagram yang paling relevan untuk menguraikan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Sequence diagram ini dipakai untuk menjelaskan dan memodelkan use case. Berfungsi untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode, operasi, function, ataupun prosedur. Berfungsi untuk memodelkan logika dari service. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana ruang lingkup memasukkan keluaran sistem pada fitur GoRide di aplikasi Gojek. Contoh 1. Pada gambar ini terdapat dua aktor, yaitu pegawai dan admin. Pegawai dan admin ini bisa memasukkan user dan password. Lalu setelah itu tervalidasi oleh sistem dan login sukses. Lalu login sebagai pegawai. Lalu pegawai bisa untuk memasukkan user dan password. Lalu divalidasi dan sistem menuju login sukses. Dari contoh sequence diagram login di atas, Anda dapat menyimpulkan bahwa program memiliki dua aktor, yaitu admin dan pegawai. Hal ini keduanya, user dan pegawai, memiliki proses yang sama untuk login. Admin atau pegawai harus memasukkan username dan sandi ke dalam program melalui form yang telah disediakan. Sistem secara otomatis akan mengecek username dan sandi yang telah dimasukkan. Apabila benar, maka user atau admin bisa mengakses sistem, dan apabila salah akan kembali ke halaman login. Untuk contoh kedua, di ruang lingkup atau masukkan keluaran sistem pada fitur GoRide di aplikasi Gojek. Di sini terdapat user. User berfungsi untuk mengkonfirmasi order, data driver, data tarif, dan lama perjalanan invoice, order, dan pembayaran. Dan berfungsi memilih layanan, membuat order, pembayaran, top up GoPay, penentuan lokasi, review, dan rating driver. Pada driver sendiri yaitu berfungsi untuk sebagai data driver, konfirmasi order, withdraw income, dan data order income, data review, dan rating. Pada server sendiri yaitu berfungsi untuk data tarif dan lama perjalanan, data order untuk driver, konfirmasi order untuk user, invoice order, dan pembayaran.
data review dan rating untuk driver. Proses kontrol sistem. Proses kontrol sistem atau PCS merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang berjalan harus sesuai prosedur dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dari awal. Analisa. Semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ini merupakan fungsi dari proses kontrol sistem. Enterprise Collaboration System. Enterprise Collaboration System atau ECS adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal, merupakan perusahaan maupun dengan customer. Analisa. Untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan, Gojek menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam suatu jaringan. Sedangkan untuk menciptakan kenyamanan customer sendiri, Gojek memberikan informasi mengenai driver dan suksesor layanan lainnya, baik nama, foto, begitu pula sebaliknya. Driver mengetahui nama serta nomor HP customer, sehingga customer dan driver bisa berkomunikasi secara langsung. Manajemen Information System. Manajemen Information System atau MIS menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari data yang dihimpun dari operasi bisnis. MIS menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan. MIS berguna untuk efisiensi operasional, analisa, laporan data, monitoring layanan, dan customer relationship management. Adalah bentuk sistem informasi pada Gojek yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus, misal statistik dan data pemesanan, dan transaksi dari user, ataupun kinerja dari driver atau suksesor layanan lainnya. Decision Support System. Decision Support System atau DSS merupakan langkah selanjutnya dari MIS dan TPS. DSS adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah tertentu dengan tepat. Analisa data khusus dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data sebelumnya menjadi acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansi usaha, penentuan dan rekrutmen driver atau suksesor layanan baru, serta pengembangan layanan. Terima kasih atas penjelasan saya. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.